yang dikasihi. Pada hari ini sekalian diajak untuk merenungkan misteri salib. Dalam kenyataan hidup ini, setiap kali tidak luput dari salib, yakni beban kehidupan yang harus ditanggung lantaran memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Salib bagi pengikut Kristus merupakan sebuah jalan menuju cita-cita kesempurnaan hidup Kristiani. Salib sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan iman kita menurut sebuah pergumulan yang panjang. Namun hal ini telah diwujud nyatakan oleh Yesus sendiri melalui tema perayaan penderitaan Yesus, penderitaan kita bersama mereka yang ditindas haknya. Pada kesempatan berahmat ini, kita sekalian diajak untuk merenungkan penderitaan Yesus di salib, juga penderitaan kita dan saudara-saudari kita yang ditindas haknya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, inilah saatnya Putra mengorbankan diri dan wafat bagi kami. Inilah saatnya pula Engkau menjunjung tinggi dan muliakan Dia. Inilah saatnya pula kami berseru kepadamu, agar menarik kami semua kepadamu serta menunjukkan salib satu-satunya harapan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat paroki Salib Suci Hoelea di
penderitaan Yesus. Yesus adalah hamba Yahweh yang setia dan rela menderita di kayu salib karena dosa dan kejahatan kita umatnya. Yohanes melukiskan kisah sengsara Yesus sebagai suatu perjalanan jaya menuju Bapanya. Perjalanan itu merupakan tahap akhir dari proses kedatangannya ke dunia. Dengan penyerahan seluruh dirinya kepada kehendak Bapa, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah Juru Selamat dan Maria bundanya sebagai bunda beriman yang telah melahirkan manusia dalam kerajaan abadi. Marilah kita membuka hati iman kita terhadap sabda kasih Allah melalui bacaan-bacaan suci berikut ini. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan hindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi Dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti hidup domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku, Ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, Ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
semua orang yang berharap kepada Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas, pengkhianatnya, tahu juga tempat ini, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapakah yang saudara cari?" dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah aku katakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun biarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba Imam Agung, sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta para petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula pada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan tentang pengajarannya. Yesus menjawab, "Saya suka berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah. Tetapi semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika
ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, "Saudara ini hamba yang bertelinga," dipotong Petrus. "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga ayam jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para penggiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan." Lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukumanmu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati." ini terjadi supaya terlaksanalah perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, "Jadi engkau raja?" lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkan suara saya. Pilatus berkata, "Apa itu kebenaran?" sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak dapat menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus. Sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya.
Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, "Salam, ya Raja bangsa Yahudi." Sambil menamparnya, lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan dia." Kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan suatu alasan apapun untuk menghukum dia." orang-orang Yahudi berkata, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putra Allah." Mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau bicara dengan aku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun untuk diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar." Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia." kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu?" para imam kepala menjawab, "Satu-satunya raja kami ialah Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat dengan kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis raja bangsa Yahudi." Tetapi ia sendiri berkata, "Saya raja bangsa Yahudi." Tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis, tetap kutulis." Sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita memotongnya. Baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya."
Demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Lalu kepada muridnya, "Itulah ibumu." dan sejak saat itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkannya sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Yesus berkata, "Selesailah sudah." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu hari persiapan Paskah. Supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar, maka orang-orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya kepada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksiannya itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan
sambil membumbuinya dengan wangi-wangian itu sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Katakanlah iya kalau itu ya, dan katakanlah tidak kalau itu tidak. Karena selain daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah separoki Salib Suci Olea, masing-masing di rumah yang saya kasihi. Apakah kita semua tahu seorang tokoh pembaharu, dia getol untuk mengkritisi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi ini. Dia begitu getol kepada mereka yang dengan tahu dan malu menindas orang-orang kecil, membunuh orang-orang yang tak berdaya. Tentu saja kita pernah mendengar, membaca, bahkan juga mendengar dari cerita orang. Dialah seorang tokoh pembaharu, Uskup Oscar Romero. Gara-gara kegetolan dan juga mengkritisi berbagai macam kebijakan yang diambil, pada tanggal 24 Maret 1980, pada malam hari di Kapela Penyelenggara Ilahi El Salvador, ia ditembak mati dan tepatnya pada jantungnya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh ini juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa siapapun juga mengkritisi, tentu saja ada imbas yang akan ia rasakan dan alami. Maka kalau kita menelusuri alur perjalanan Tuhan Yesus, tentu saja ada suka dan duka, ada untung dan malang, ada hidup dan mati. Maka dengan demikian kita melihat skenario peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada 4 episode dalam peristiwa kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Episode pertama adalah episode pergulatan, ciuman pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot di Taman Getsemani. Dan episode yang kedua
adalah episode pengadilan, tuduhan dan juga penudingan palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan episode yang ketiga adalah episode penyaliban di Bukit Kalvari. Dan episode yang keempat adalah episode kematian, episode kemenangan salib. Saudara-saudaraku yang saya kasih, tentu saja keempat episode ini melibatkan beberapa kelompok. Dari sekian kelompok ini punya peran masing-masing. Kelompok yang pertama adalah murid-murid Yesus. Ke-12 murid ini punya peran masing-masing. Tetapi dua murid yang ditampilkan, yakni pertama Judas Iskariot, adalah sebuah pembelajaran bagi murid yang lain. Ia gagal total dalam ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dari awal ia sudah gagal. Ia membuat sebuah peristiwa yang mengejutkan, yakni menjual gurunya sendiri. Tentu saja kita tahu, ketika perjamuan malam terakhir, dari sekian murid, tentu saja ada yang malaikat, ada yang setan. 11 murid yang lain diidentikan sebagai malaikat yang ada bersama. Tetapi satu murid ini yang namanya Judas Iskariot sebagai setan di antara malaikat yang lain. Dan ini berkesinambungan. Ia menjual gurunya. Dan sebuah cuman pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Awal kemuridannya sudah gagal. Dalam perjalanan tampillah Petrus. Dia gagal dalam perjalanan ketika ia tidak mengakui bahwa yang diadili itu adalah gurunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini tokoh pertama. Kelompok yang kedua adalah Maria dan teman-temannya. Mereka ini berhasil sampai ke Bukit Kalvari. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok putri-putri Yerusalem, yang di dalamnya adalah juga Veronica. Kelompok yang keempat adalah kelompok imam-imam besar, Herodes dan Pilatus. Mereka ini melihat Yesus sebagai homo homini lupus, manusia sebagai serigala bagi manusia lain. Dan kelompok yang berikut adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, dan algojo. Mereka ini taat perintah. Baik juga mereka ikut, buruk juga mereka ikut.
penting. Makan terjamin, minum pun terjamin. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok pelin-pelan. Kelompok pelin-pelan itu berarti keberpihakannya tidak jelas. Mereka ini ketika Yesus masuk kota Yerusalem, mereka ini juga berteriak, Hosana. Dan ketika Yesus diadili, mereka ini juga berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ini namanya kelompok pelin-pelan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari keempat episode ini tentu saja melibatkan beberapa kelompok dalam sebuah peristiwa yang sangat sadis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan demikian saudara, keutamaan salib adalah cinta kasih. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga adalah solidaritas. Tiga keutamaan ini ditawarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita sekalian sebagai pengikut-pengikutnya. Maka dengan demikian, apa makna Jumat Agung buat kita kalau kita melihat salib Yesus sebagai sumber kehidupan kita yang disebut sebagai HIK. HIK, H artinya harapan penuh kedamaian. I ada iman penuh keberanian. K itu kasih penuh ketulusan. Apakah kita mampu menerapkan HIK ini di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus? Ini menjadi pertanyaan buat kita, merenungkan makna Jumat Agung bagi kita umat kesayangannya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, kita mendengar kisah sengsara tadi, kita menghayati semuanya atau tidak? Mulai dari Taman Getsemani sampai di Bukit Kalvari, ada 3 wasiat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia di atas kayu salib. Pertama, Yesus katakan, "Ibu, ini anakmu." Ini ibu. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Mengapa ia mengatakan ini ibu, ini anakmu, ini ibu? Itu menunjukkan bahwa kalau kita melihat salib, Yesus merentangkan tangan ke samping, itu menunjukkan bahwa ia dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai anggota keluarga. Love for family. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia di atas kayu salib. Aku harus. Yohanes bab
19 ayat 28. Lihatlah palang salib, arahnya ke bawah di kakinya. Itu berarti Tuhan Yesus sungguh-sungguh memperhatikan orang yang tertindas dan orang-orang miskin. Ia melihat ke bawah. Siapakah mereka di bawah? Orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang-orang yang ditindas, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya mereka-mereka yang di bawah yang haus, tetapi dia juga empati bahwa ia pun haus. Walaupun dia sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Maka orang bilang, love for the poor. Saudara-saudara, wasiat yang ketiga, tadi kamu dengarkan tidak? Selesailah sudah. Pada Yohanes bab 19 ayat 30 itu menunjukkan bahwa palang arahnya ke atas. Segala sesuatu itu demi kemuliaan Allah, bukan demi kemuliaannya, tetapi demi kemuliaan Bapaknya. Maka dengan demikian, inti dari semuanya ketika ia berada di atas kayu salib adalah, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang kedua, aku haus. Yang ketiga, sudah selesai. Saudara-saudara, seluruh umat paroki Salib Suci Holea yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih, saya yakin dan percaya bahwa permenungan kita pada hari ini, mulai dengan jalan salib, dengan upacara Jumat Agung sore hari ini, kita semua menyatu hati, empati dengan penderitaan Yesus. Tentu saja ada yang menangis, tetapi ada pula tertawa sinis. Ada yang masih bersorak Hosana Putra Daud, tetapi ada pula sudah berbalik dan berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara-saudara, seluruh umat Allah yang saya kasih dalam Kristus, pada hari ini kita semua berduka atas kematian saudara kita, sahabat kita yang kita cintai. Sebenarnya kita inilah yang disalibkan, bukanlah Tuhan Yesus. Tetapi apa hendak dikata? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, hari ini kita semua bermenung diri, tetapi satu kata untuk kita sekalian, untuk mohon ampun Tuhan. Tetapi kata akhir dari semuanya ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Maka mulai hari ini, hai umatku yang ada di rumah masing-masing, katakanlah ya kalau iya, dan katakanlah tidak kalau itu tidak. Karena selain daripada itu berasal
dari si jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita semua nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya untuk gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindungi di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dan dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudus, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada gembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Fransiskus Kopongku, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh
bahwa Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang besar. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih,
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, memantapkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk wabah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari wabah pandemi COVID-19, melenyapkan penyakit, memulihkan mereka yang terdampak, melindungi keluarga kita dari wabah, memberikan kekuatan bagi tim medis yang sedang berjuang merawat para penderita sakit, membimbing para pemimpin bangsa untuk menyatukan kekuatan bersama guna mengatasi wabah ini dan memberikan kedamaian kekal bagi korban wabah yang meninggal. Allah yang Kekal dan Kuasa, Engkau menyembuhkan yang sakit, melindungi mereka yang lemah, memberi kekuatan bagi mereka yang berusaha memerangi wabah virus corona, dan menuntun para pemimpin dunia. Kiranya jeritan hati kami semua yang cemas dan khawatir akan wabah ini sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kecemasan memperoleh penghiburan, harapan, kesembuhan, dan sukacita di dalam Engkau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat paroki Salib Suci Mulia di rumah masing-masing yang terkasih. Pada hari ini, seluruh perhatian kita terarah pada salib, di mana Yesus Tuhan kita tergantung dan wafat. Kini tiba saatnya kita menyembah salib. Marilah kita mengikuti upacara ini dengan sungguh-sungguh sambil memetik buah salib bagi hidup dan karya kita di dalam rumah kita masing-masing.
lihat kayu salib, tempat selamat dunia bergantung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat paroki Salib Suci Hoelea yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk menyembah dan menghormati salib Kristus. Lihatlah salib terpajang di Golgota, tempat bergantung Yesus sebab dosamu. Dosamu jua bagai paku menembus. Betapa hebatnya deritamu, Yesus. Atas tunjukkan penyelamat kita, namun ajar yang baik, maka beranilah kita berdoa. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kami
bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai. Kasihlah dan bantulah kami supaya bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, melihat domba Allah yang menghapus dosa dunia, berkat yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bagai
diri kami, sehingga kami karena telah mengambil bagian dalam misteri Paskah, perkenankan hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh umat Allah separoki Salib Suci Mulia yang berada di rumah kita masing-masing, untuk perayaan malam Paskah akan terjadi pukul 19.00 atau jam 7 malam besok. Akan diharapkan supaya seluruh umat di paroki ini untuk mengikuti upacara malam Paskah di rumah kita masing-masing. Tuhan sertamu, semoga hidup karya dan juga perjalanan kita, beristimewa perenungan kita akan jalan salib Tuhan, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Jumat Agung mengenangkan salat Tuhan telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.